Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Wildan ya. Wildan. Apa perbedaan antara dhamir baris dan mustatir? Dhamir baris adalah dhamir yang tampak, dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak tampak ya. Akan saya sederhanakan bahasanya. Bagaimana cara membedakan antara dhamir baris dan mustatir? Dhamir mustatir tidak tampak huruf tambahan pada akhir fi'ilnya kecuali ta ta'nis. Tidak tampak huruf tambahan di akhir fi'il kecuali ta ta'nis. Nah, contohnya bagaimana? Jalasa ya. Jalasa. Ini tidak ada tambahan kan? Nah, ya jelisu tidak ada tambahan. Yang ada tambahan itu bagaimana? Di sini contohnya, yang barisnya. Ini terdapat tambahan. Jalastu. Asalnya kan jalasa kan? Tapi di sini tambah jalastu. Nah, ini dinamakan baris. Tampak atau nyata ya. Nah, tampak perubahan, tampak penambahan huruf pada akhir fi'il ya. Jalastum. Apa yang bertambah? Tum, ya kan? Ya jelisuna, bertambahnya apa? Waw dan nun. Ya jelisa. Ya jelisa. Ya jelisu, ya jelisani. Ya jelisani, ya. Bertambah apa? Alif dan nun. Kemudian jalasa, jalasa, ya kan? Jalasa. Bertambahnya apa? Alif, ya. Bertambah alif dari hurufnya. Nah, inilah yang dikatakan baris, ya. Kalau mustatir itu tidak ada tambahan huruf pada fi'ilnya kecuali ta ta'nis. Ta ta'nis ini apa? Tak yang menunjukkan makna perempuan. Jalasa tidak ada tambahan. Jalasat ada tambahan, tapi ta ta'nis. Ya jelisu, apa lagi? Ajlisu. Nah, tidak ada tambahan kan? Najlisu. Tidak ada tambahan kan? Nah, inilah yang dinamakan dengan mustatir. Jadi yang dinamakan dengan mustatir itu tidak ada tambahan. Ini bahasa sederhananya ya. Tidak ada tambahan pada akhir fi'ilnya kecuali ta ta'nis ya. Baik itu fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Nah, dan kalian harus hafal ya. Hafal tasrifnya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Seperti itu ya. Contoh lain adalah kataba ya. Kataba ini adalah mustatir. Kenapa? Karena tidak ada tambahan pada akhir fi'ilnya. Yaktubu tidak ada bertambah huruf tambahan pada akhir fi'ilnya. Kalau kata betu, nah mana tambahnya? Awalnya kan kataba ya. Akan tetapi bertambah lafaz tu. Ini adalah dhamir rafa' mutaharrik ya. Kata betu. Nah, ada bertambah, jelas tampak perubahan ya. Jelas tampak ada yang bertambah. Katabat. Katabat. Apa yang bertambah? Ta ta'nis. Ta ta'nis di sini boleh. Jadi kalau ingat apa tadi pengertiannya? Dhamir mustatir adalah adalah tidak tampak perubahan di akhir fi'ilnya kecuali ta ta'nis ya. Kecuali ta ta'nis. Ini berlaku, ini ada nama ta ta'nis ya. Jadi ini berlaku untuk fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar ya. Contohnya fi'il amar bagaimana? Contohnya fi'il amar uktub ya. Uktub. Nah, nampak ya? Tidak ada bertambah setelah huruf ba ya, nggak ada yang bertambah. Nah, jadi kalau ini berarti masuk apa? Mustatir.
Kalau yang apa? Yang baris fi'il amr selain uktub, selain uf'al, ya, itu adalah domir baris. Contohnya apa? Uktubi, uktubi. Nah, al bertambah ya, ya. Jadi ini masuk pada domir baris, ya. Uktuba, apa bertambah di sini? Itu fi'il amr ya. Uktuba, apa bertambah? Yaitu alif, ya. Uktuba bertambahnya alif, berarti dia masuk domir baris. Oke, paham sampai di sini mengenai domir baris dan mustatir. Jadi domir baris adalah domir yang tampak, pada akhir fi'ilnya. Kalau domir mustatir adalah tidak tampak perubahan atau pertambahan pada akhir dari fi'ilnya, ya, kecuali ta ta'nis, ya. Paham sampai di sini kira-kira? Nah, bisa dilihat di sini ya, saya sudah paparkan domir baris dan domir mustatir, baik dalam keadaan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari atau fi'il amr, ya. Nah, untuk fi'il madhi, domir mustatir hanya dua, yaitu jalasa dan jalasat. Selain itu adalah domir baris. Kenapa? Karena jelas tampak ada huruf yang bertambah pada fi'ilnya, ya. Dilihat di sini, ana jalastu, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, ya. Di sini huruf yang bertambah sudah saya merahkan, ya. Aslinya kan jalasa, ya. Akan tetapi untuk lafaz ana itu bertambah tu, domir rafa' mutaharrik, jalastu, ya. Kemudian untuk domir baris dan mustatir dalam keadaan fi'il mudhari, ya. Untuk domir mustatir fi'il mudhari itu hanya ada 5, ya. Yaitu ajlisu, najlisu, tajlisu, yajlisu, dan tajlisu, ya. Jadi selain dari fi'il ini adalah baris. Kenapa? Dilihat di sini ya. Jelas ya, ajlisu, najlisu, tajlisu, yajlisu, tajlisu. Tidak ada yang bertambah huruf pada akhir fi'il, ya. Semua huruf sin itu di akhir kan, nggak ada bertambah. Oke, kemudian fi'il amr. Fi'il amr ada yang bertambah. Untuk fi'il amr, domir mustatir dan barisnya. Untuk domir mustatir pada fi'il amr hanya satu, yaitu ijlis, ya. Ijlis. Kalau untuk domir barisnya yaitu ada selain itu. Selain lafaz ijlis, berarti domir baris. Ada ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisna, ya. Oke, saya kira paham sampai di sini ya. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua dari saudari Aulia Rahma, ya. Bang, ketika kami ada lafaz yang kami temukan pada tugas yang abang berikan, yang mana lafaz ini adalah yabki. Yabki ini membuat kami bingung. Ini adalah isim, mangkus, atau fi'il gitu kan. Nah, yabki, ya. Yabki adalah fi'il mudhari. Kenapa? Baka yabki, artinya menangis. Yabki diawali dengan huruf mudhara'ah, yabki, ya. Kemudian kenapa berbaris sukun akhirnya? Nah, yabki wazannya adalah yaf'ilu, ya. Harusnya yabkiyu, ya, yabkiyu. Akan tetapi ingat kaidahnya, huruf ilat itu tidak bisa berbaris ketika di akhir lafaz, di akhir kata, ya. Huruf ilat itu tidak bisa berbaris ketika di akhir kata. Contohnya yabkiyu.
Nah, orang Arab sulit membedakan yabkiyu. Nah, maka dihapuskanlah sukunnya. Jadi yabki. Ya. Sama seperti yashu, saha yashu. Yashu. Nah, ini wazannya adalah yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Saha yashu. Nah, aslinya yashu, ya. Sulit kan? Coba baca. Yashu. Nah, sulit, saya sulit kan? Nah, apalagi orang Arab, maka dihapuskan. Kenapa? Karena dia berbeda kan? Yashu, artinya lupa, oke? Jadi ini adalah fi'il. Tandanya apa? Tanda fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ya kan? Adita itu adalah huruf mudhara'ah. Oke? Ini bukan isim mangkus deh ya. Ini adalah fi'il. Dilihat di kamus artinya adalah, kalau yabki artinya menangis, yashu artinya lupa, oke? Oke, untuk menguatkan pemahaman kita mengenai fa'il, mari kita bahas soal-soal berikut. Oke, saya di sini sudah tampilkan sebuah soal ya, yang mana tugasnya di sini adalah mencari fa'il isim domir baris dan domir mustatir ya, mencari yang baris dan mustatir. Oke. Bisa dilihat di sini, kita masuk pada soal yang pertama. Ista'antu al-Qur'ana. Nah, ista'antu artinya apa? Mendengarkan. Saya telah mendengarkan. Ista'antu, apa yang bertambah di sini? Huruf tu ya. Huruf tu. Jadi ini adalah domir baris. Karena bertambah huruf tu pada akhir fi'ilnya. Kemudian soal yang kedua, hal tadhhabu ila suqi ya Husain? Apakah kamu pergi ke pasar ya Husain? Nah, di sini kita lihat hal tadhhabu. Tadhhabu, zahaba yadhhabu, tadhhabu. Adakah huruf yang bertambah pada akhir fi'il? Tidak ada ya. Tadhhabu, tidak ada yang bertambah. Maka ini adalah domir mustatir ya, domir mustatir tadhhabu. Kemudian soal yang ketiga, mata roja'ta minas safar? Kapan kamu pulang dari perjalanan kamu? Yang mana jadi fiilnya? Roja'ta ya. Mata roja'ta, kapan kamu pulang minas safari, dari perjalanan kamu? Nah, kita lihat di sini lafaz roja'ta. Roja'ta apakah domir baris atau domir mustatir? Aslinya adalah roja'a, akan tetapi ditambah dengan huruf ta pada akhir fi'ilnya. Jadi ini adalah domir baris ya. Roja'ta bertambah, jelas nampak huruf pada akhir fi'ilnya. Kemudian al-muwazzafani ya'malani. Petugas bekerja. Dua orang petugas sedang bekerja. Ya'malani. Ya'malu aslinya adalah ya'malu, akan tetapi di sini telah bertambah alif dan nun. Maka ini adalah domir baris ya. Oke, sampai di sini saya kira paham mengenai domir baris dan domir mustatir ya. Jadi apa itu domir mustatir? Domir mustatir adalah tidak ada tampak huruf yang bertambah pada akhir fi'ilnya kecuali huruf ta ta'nis ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ilal liqa' ma'assalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.